try to find my way to you, even though you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akan menampilkan video pembelajaran mengenai keterampilan mengelola kelas. Nah, sebelum masuk ke video pembelajaran, yuk kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada saya, Robiah Amalia, dan 4 teman saya, ada Zarifah Azra, Asrail Muhammad, Mardiana Yuniarta Her, dan Fikri Al-Kausar. Apa sih keterampilan mengelola kelas itu? Mengelola kelas adalah keterampilan wajib yang harus dimiliki oleh seorang guru. Keterampilan ini menuntut agar guru mampu menciptakan suasana kelas yang aktif namun juga tetap kondusif. Nah, bila terjadi permasalahan di kelas, maka guru dapat menyelesaikannya dengan cara yang baik. Berbicara mengenai keterampilan mengelola kelas, kita bukan hanya berbicara mengenai posisi tempat duduk atau posisi papan tulis, namun dalam keterampilan mengelola kelas, guru juga dapat membahas atau berbicara mengenai suasana dan atmosfer di dalam proses pembelajaran. Lalu, apa saja prinsip-prinsip dalam mengelola kelas? Yuk simak. 1. Kehangatan dan keantusiasan. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menciptakan suasana kelas yang hangat dan juga antusias di dalam kelas. Kedua, tantangan. Bagaimana caranya kita menarik perhatian peserta didik agar mau mengikuti pelajaran kita dengan baik. Yang ketiga, bervariasi. Sebaiknya guru melakukan variasi-variasi tertentu pada teknik, metode, dan juga kegiatan yang kita gunakan di dalam kelas. Misalkan, di pertemuan pertama, guru menggunakan metode X, kemudian minggu depan, guru menggunakan metode Y. Keempat, keluasan. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki keluasan dalam mengelola kelas. Luas di sini maksudnya kita bisa menempatkan diri selayaknya sebagai pendidik di dalam kelas. Jadi, jangan terlalu kaku dan jangan juga monoton. Kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Sebagai seorang guru dalam mengelola kelas, kita harus mampu memberikan tekanan yang positif. Misalnya, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa memberikannya punishment. Begitupun sebaliknya, ketika siswa melakukan sesuatu yang baik, maka kita akan memberikannya reward. Dan prinsip yang terakhir adalah penanaman disiplin diri. Nah, setelah tadi kita mempelajari prinsip mengelola kelas, sekarang kita ke komponen mengelola kelas. Apa aja sih? Pertama, menciptakan dan memelihara kondisi belajar. Di sini, yang menjadi tugas menciptakan dan memelihara kondisi belajar bukan hanya seorang guru, tapi juga siswa di dalam kelas. Assalamualaikum anak-anak. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Oke, sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, biasa pelajaran Hamas itu harus rapi. Jadi dicek coba di samping kalian ada sampah atau tidak. Terus bangku-bangkunya dilihat terus atau enggak. Bangkunya putih Pak. Bersih ya. Ya, kamu jangan ngomong terus ya. Nah, terus yang cewek-cewek kalau kerudungnya belum rapikan. Sepatu coba dicek lagi. Nah, aman semuanya ya. Oke, baik. Baik anak-anak, sebelum Bapak mulai materi selanjutnya, di sini akan Bapak absen terlebih dahulu nama-nama yang tidak hadir ya, atau nama-nama yang hadir pada pagi hari ini. Oke, baik, di sini yang pertama ada Zarifah Azra hadir? Hadir Pak. Hadir. Robiah? Hadir Pak. Mardiana? Hadir Pak. Fikri? Hadir Pak. Oke, baik, sudah Bapak absen semua ya? Siap. Oke, baik anak-anak semua. Pada pagi hari ini, sebelum Bapak lanjutkan materi selanjutnya, kita akan mengulas terlebih dahulu materi minggu lalu. Ada yang tahu minggu lalu membahas tentang apa? Oke. Berbakti kepada orang tua, Pak. Oke, berbakti kepada orang tua. Benar. Oke, berbakti kepada orang tua. Apa contoh dari berbakti kepada orang tua? Saya Pak, Oke, silakan. bila dikasih tanggung jawab ditepati. Oke, baik. Ada lagi? Contoh berbakti kepada orang tua? Fani, silakan. Berbakti hendaknya saling kepada. Oke, baik. Ada lagi? Selalu Torik. selalu mendoakannya. Oke, baik. Ini tadi kamu jadi? Jadi Oke. Apa? mengurus orang tua ketika sakit. Oke, baik. Udah cukup, ada lagi?
Ya intinya banyak lah ya untuk kita cara berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang paling penting. Apa sih manfaat dari kita berbakti kepada orang tua? Ada yang bisa menjawabnya? Komponen yang kedua, membagi perhatian. Sebagai seorang guru, kita harus membagi perhatian yang adil kepada semua peserta didik. Tidak boleh memberikan perhatian hanya fokus kepada satu orang peserta didik. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa. Masih ada sangkutannya sebenarnya tentang berbuat baik ataupun berbakti kepada orang tua. Ada yang tahu kita akan membahas materi apa? Ada yang tahu? Nasihat. Oke. Ada lagi yang bisa jawabnya? Oke. Di sini ada proyektor nggak? Nggak ada, Pak. Oke baik, di sini kalau proyektornya nggak ada, ini PPT-nya Bapak share aja di grup ya. Oke, dibuka halaman 180. Ya. 187. Oke, bisa ya dibuka bukunya 187. Di situ kita akan membahas terbiasa saling menasihati dan berbuat baik. Oke, paham ya? Di sini kita akan mengulas materi terbiasa saling menasihati dan berbuat baik. Dan di sini ada ayat. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin mendengarkan bacaan Quran kalian terlebih dahulu. Ada dua surah, yaitu surah Luqman dan surah Al-Baqarah. Kalau surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan surah Al-Baqarah ayat 83. Siapa yang ingin membacakan surah Luqman di sini? Saya, Pak. Oke, silakan. Nama kamu siapa? Mardiana, Bapak. Oke, Wardiana, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasyayna insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wa anna alam wahni wa fishaluhu fi amaini anishkur li walidayhi ilya masyir. Selanjutnya di surah Al-Baqarah ada yang mau baca? Saya Pak, Oke, Bosan. silakan Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna min saqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bani walidaini ihsana wa zikurba wa yatama wal masakini wa qulu linnasi husunan wa aqimus salata wa atu zakata summa tawalaitum illa qalilan minkum wa atum muhridun. Shadaqallahul azim. Ketiga, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan arahan yang jelas kepada peserta didik agar tidak terjadi misunderstanding di antara mereka. Oke, baik anak-anak semua, kalau diperhatikan kembali tadi sudah dapat dipahami ya apa yang tadi sudah saya sampaikan terkait asbabun nuzul. Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Oke. Kalau kalian sudah dapat dipahami, di sini Bapak akan membagi dua kelompok. Jadi tujuannya apa membagi dua kelompok? Agar kalian bisa mengimplementasikan apa yang tadi Bapak sampaikan. Paham ya? Paham. Di sini nanti yang cowok langsung ke kiri, terus yang cewek langsung ke kanan kalian. Oke. Sebelum kalian membuat diskusi dengan kelompok kalian, di sini akan Bapak arahkan terlebih dahulu biar kalian tahu. Tujuan Bapak buat kelompok adalah kalian nanti bisa mempraktekkan apa yang tadi Bapak sampaikan. Yang cowok studi kasusnya akan kita buat studi kasus di sini. Yang keempat, memusatkan perhatian kelompok. Kita memberikan perhatian-perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang telah dibuat di awal pembelajaran. Oke, baik. Sudah saya kasih waktu tadi beberapa menit untuk kalian diskusi. Nah, saya pengen mulai dari kelompok yang perempuan dulu nih. Silakan. Tadi udah tahu kan apa pertanyaan saya? Silakan. Yang pertama, tidak boleh mencuri atau mengambil hak orang lain. Nasihati untuk itu. Yang kedua, menasihati untuk tidak mengambil hak orang lain atau ini
menasihati untuk tidak berbohong kepada orang tua, kepada teman, kepada siapapun. Kamu siapa nih? Diana. Diana apa? Cukup itu aja insyaallah. Cukup. Fani ada lagi? Menasehati agar tidak membawa orang. Oke, baik. Ini Diana nggak ada? Enggak. Aduh, berarti kamu kurang diskusi nih. Kalau kamu ajarkan dong. Kalau apa-apa. Ya, Pak. Ya, nanti saya tanya lagi kalian harus bisa jawab ya. Ya, Diana. Pak. Baik, terima kasih. 5. Menegur. Kita sangat boleh melakukan peneguran pada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Stop. Tadi saya suruh apa kalian? Diskusi Pak. Udah ketemu jawabannya belum? Belum sih Pak. Serius? Kamu jangan nyengir aja. Udah bisa jawab loh. Udah Pak. Apa? Tadi apa yang saya katakan tadi? Contohnya tentang apa? Oke. Ini teguran buat kalian nih. Ya. Coba. Sekarang ngadep ke sini semua. Perhatikan tempat duduknya. Mari kita semua duduk. Dan yang terakhir ada memberi penguatan. Oke, sekarang coba perhatikan saya semua. Tadi sudah saya kalian diskusi, saya kasih waktu beberapa menit. Kalau waktunya diskusi, jangan bercanda. Saya kasih waktu untuk berdiskusi, pada bercanda. Kalian udah pada SMA, udah pada gede, seharusnya udah pada tahu bagaimana caranya untuk berdiskusi dan caranya menghormati seorang guru. Paham? Paham. Ya. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, tolong diimplementasikan, dipelajari, ditelaah kembali. Biar apa? Biar kalian dapat ilmunya. Dari hal kecil saja kalian tidak bisa berbuat kebaikan atau mengimplementasikan materinya, atau tidak bisa memahami materinya, gimana nanti berbuat yang besar? Paham ya? Paham. Oke, kalau kayak gitu, kalian kalau sudah dapat memahami apa tadi tentang materi nasihat dan berbuat baik, tolong dalam Quran surah Luqman ayat 13-14 itu dipahami. Oke, baik, dipahami, diambil manfaatnya dan diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Begitu pun Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Paham ya anak-anak? Paham Pak. Oke, baik. Untuk itu, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan manfaat, mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Anak-anak mari. Nah, itu tadi video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.